Assalamualaikum sahabat IPA, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu bab kalor dan perpindahannya. Materi kali ini adalah tentang pengaruh kalor pada perubahan wujud zat. Langsung saja yuk kita simak video yang berikut ini. Akibat pengaruh kalor dapat digambarkan dalam skema berikut. 1. Perubahan wujud zat dari gas menjadi padat yang disebut dengan mengkristal. Contohnya adalah uap air yang menjadi salju. 2. Perubahan wujud zat dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Contohnya adalah kapur barus yang lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi uap. Yang ketiga, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Contohnya adalah es batu berubah menjadi air jika dipanaskan pada suhu tertentu. Yang keempat adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Contohnya adalah air yang akan berubah menjadi es jika didinginkan pada suhu tertentu. Kelima adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas yang disebut dengan menguap. Contohnya adalah air akan kembali menjadi uap jika dipanaskan pada suhu yang panasnya melebihi suhu didih air. Yang keenam adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Contohnya adalah gelas yang berisi es akan terdapat embun atau titik-titik air pada bagian luar gelas tersebut. Perubahan wujud zat ada yang melepaskan kalor dan ada yang memerlukan kalor. Yang melepaskan kalor contohnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor antara lain mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Berikutnya ada istilah kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu yang pertama kalor lebur atau dinotasikan dengan huruf L sama dengan kalor beku. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: L sama dengan Q per M sama dengan Q sama dengan M kali L. Keterangannya adalah L sama dengan kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Q sama dengan kalor yang diperlukan, satuannya joule. Dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Kalor lebur itu sendiri adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Sedangkan yang dimaksud dengan titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Dan titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Berikut ini adalah gambar grafik perubahan wujud air. Keterangan dari gambar tersebut, grafik dari A ke B itu adalah pada saat benda berwujud es. Kemudian dari B ke C itu adalah wujud benda pada saat berwujud es dan air. Jadi disebut dengan proses melebur. Titik lebur es sama dengan titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Kalor laten yang kedua yaitu kalor uap atau dinotasikan dengan huruf U. Kalor uap ini sama dengan kalor embun. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: U sama dengan Q per M dan Q sama dengan M kali U. Q itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan, satuannya joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. Dan U adalah kalor uap atau kalor laten, satuannya joule per kilogram. Kalor uap itu sendiri adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Sedangkan titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa
gas untuk mengembun pada titik embunnya. Dan titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Berikut ini adalah gambar grafik perubahan wujud air. Keterangannya adalah dari grafik C ke D itu pada saat zat berwujud air, sedangkan dari D ke E itu adalah wujud air dan uap. Titik uap air sama dengan titik embun uap, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, sehingga bisa ditulis persamaan Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Sekian dan terima kasih.